warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang terhormat Bapak Muhammad Ihsan ST, yang beliau selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Sholihiyah, Bapak Ibu Guru MTS Sholihiyah, anak-anak peserta didik baru MTS Sholihiyah yang sangat saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sampai pada saat dan detik ini kita masih mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah, sehingga kita mampu dipertemukan dalam suasana yang mungkin ini masih dalam masa pandemi. Mudah-mudahan kita sekalian dan anak-anakku semuanya senantiasa mendapatkan kesehatan rohani dan jasmani. Tidak lupa sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita, uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang mana beliau dalam satu ayat, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad dalam akhlak yang sangat mulia. Justru dan juga dari sebuah hadis Rasulullah, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana pada mukadimah tadi, saya menukil sebuah ayat yang berkaitan dengan ilmu, dan yang ayat kedua saya nukil juga ayat yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga yang saya nukil juga hadis tentang akhlak, sebagaimana kita untuk ke depan setiap insan mempunyai keinginan, yaitu agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya semua itu perlu proses, perlu satu pembelajaran kesinambungan, di mana Allah memberikan satu pilihan kepada kita. Bisa dikatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ini secara bahasa ekstrimnya, jika mau kufur ya silakan, mau iman ya silakan. Artinya di sini dalam keadaan seperti ini kita bisa artikan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah Ta'ala, boleh beriman dan boleh kufur. Dalam artian berkaitan dengan akhlak, mau jadi akhlak yang baik ya silakan, mau jadi akhlak yang tidak baik juga silakan. Punya karakter yang baik ya silakan, punya karakter tidak baik juga silakan. Itu berawal dari kebiasaan kita, sebagaimana seseorang akan menjalankan suatu aktivitas, menjalankan suatu
amal ini tergantung bagaimana kebiasaan kita. Dalam sebuah analisisnya seorang ulama mengatakan bahwa yang disebut akhlak adalah sesuatu hal yang secara otomatis keluar dari sanubarinya tanpa perintah, tanpa komando dari yang punya nafsu ini, yang punya badan ini. Artinya ketika kita merasakan apapun, ini dengan sendirinya karakter ini akan terlihat orang itu baik apa tidak baik. Ini bisa dikatakan sebuah kebiasaan. Jika kebiasaan itu buruk, maka dengan sendirinya ketika apapun yang terjadi, akhlak buruk yang akan muncul. Sebagai contoh kecil, seorang yang jatuh misalnya, maka ketika ia jatuh, ucapan apa yang akan keluar dari mulut seseorang itu tergantung kebiasaannya. Jika dari sejak dini, sejak kecil dibiasakan dengan baca innalillah, dengan otomatis tanpa diperintah, hati nurani kita akan mengontrol lisan kita dengan jatuh tadi kita baca innalillah. Tapi sebaliknya, jika kita kebiasaannya kita jatuh, kita ucapan yang kita keluarkan adalah kata-kata misuh, maka dengan sendirinya tanpa komando pun fisik kita akan misuh ketika jatuh. Nah, disinilah pentingnya sebuah pembiasaan di mana madrasah Sanawiyah Sholihiyah ini memberikan bekal pada peserta didik untuk menjadi seorang yang berakhlak, berkarakter dengan pembiasaan yang akan diterapkan pada keseharian yang akan kita laksanakan. Anak-anak yang sangat saya cintai, insya Allah ketika pandemi ini berakhir, kita akan melaksanakan sebagaimana pembelajaran sebagai biasa. KPM kita akan berjalan sebagaimana yang telah berlaku, yaitu dengan tatap muka, dengan berbagai kegiatan yang penuh dengan pembiasaan-pembiasaannya. Insya Allah di MTS Sholihiyah ini semua guru akan memperlakukan satu pembiasaan yang akan mencetak generasi-generasi baru yang berkarakter sesuai dengan misi dan misi kita, misi dan misi MTS Sholihiyah, yaitu mencetak generasi yang akhlakul karimah, yang islami. Anak-anak yang saya cintai, ketika sudah anak-anakku sudah masuk kelas, sudah masuk sekolah, masuk kuliah, nanti kita akan membiasakan diri untuk dari awal sampai pulang ini sepenuhnya akan kita bimbing, kita akan kadang-kadang juga kita akan memberlakukan satu peraturan yang memang kelihatannya agak sedikit memaksa, karena memang pembiasaan ini harus dipaksakan. Saya akan kasih ilustrasi, misalnya suatu pohon ini, misalnya ini cabang pohon ini ketika masih kecil kita arahkan misalnya cenderung atau condong atau ndoyong ke satu arah, misalnya ke arah kiri saya ini, maka sampai pohon ini besar tentu akan condong ke arah kiri. Jika kita arahkan ke lurus seperti ini, tentu pohon ini sampai dia membesar juga akan lurus. Dan sebaliknya jika kita arahkan ke kanan, pohon ini pun akan tumbuh dan dia akan menjadi satu pohon yang condong ke kanan atau kemiringan ke kanan. Sebagaimana juga kita, jika tidak dipaksa dari awal, maka sesuatu itu akan menjadi kebiasaan yang tidak ada paksaannya. Maka dari itu MTS Sholihiyah menerapkan aturan-aturan yang memang jika kita lihat itu suatu pemaksaan, memang adalah suatu pemaksaan yang disebut dengan pendidikan atau adab,
Ini adalah suatu pembiasaan yang dipaksakan awal dan kemudian akan menjadi satu karakter yang terbentuk. Maka mustahil seseorang yang tidak terbiasa. Saya akan berikan ilustrasi lagi. Kalau kalian hidup di Jawa, ini dari kecil karena dari orang tua membiasakan makan nasi, maka sampai dewasa dia akan terbiasa makan nasi tanpa dipaksakan. Dan barangkali jika kalian suatu saat tidak ada nasi, hanya ada roti, kalian juga akan tidak terbiasa makan roti, meskipun itu mengenyangkan. Beda lagi dengan orang Amerika misalnya, orang Eropa yang terbiasa dengan memakan itu gandum, itu roti atau daging. Itu karena mereka terbiasa makan roti. Maka ketika mereka tidak makan roti dan tidak ada roti dan adanya nasi, juga mereka akan terpaksa. Nah, seperti inilah karakter yang dari awal kita paksakan dan akan membentuk satu karakter sesuai dengan yang ada pada tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, dan sekaligus itu tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku yang sangat saya cintai, di MTS Solhiyah sebagaimana lembaga pendidikan lain memberikan satu rambu-rambu pembiasaan mengapa begini, mengapa begitu, dan mengapa begini, mengapa agak sedikit bisa dikatakan kaku atau mungkin ada semacam pemaksaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa satu karakter ini tidak akan mungkin terbentuk tanpa adanya pemaksaan. Diawali dari pagi hari ketika nanti kalian akan diminta untuk datang lebih awal misalnya. Ini yang ada di MTS Solhiyah, kalian nanti kita minta untuk, karena di MTS Solhiyah ini masuk kelasnya jam 7.00, itu jam pertama, maka sebelum sesuatu itu apapun yang akan kita kerjakan, sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad, bahwa ketika kita akan menjalani apapun sesuatu, maka jangan lupa untuk berdoa. Sebagaimana MTS Solhiyah juga akan menerapkan hal yang sama. Jadi kalian nanti diminta untuk datang lebih awal sebelum jam 7, ya minimal jam 6.40. Ada jeda 40 menit sebelum nanti kita mulai pembelajaran, kita akan melaksanakan doa bersama, di mana dengan doa ini mohon kepada Allah agar kita mendapatkan sesuatu kemudahan dalam segala urusan. Yang lebih penting dari itu adalah kita mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan ke depan, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada jam sebelum awal tadi saya katakan bahwa 20 menit sebelum pembelajaran kita akan melaksanakan doa, dan oleh karena itu pada siswa-siswa yang tidak bisa hadir tepat waktu ini akan kita berikan sebuah pembelajaran. Artinya ketika nantinya kalian misalnya datang terlambat atau kurang tepat waktu, nanti ada guru BK atau guru piket yang memberikan sanksi, itu merupakan suatu pembelajaran agar kita terbiasa dari awal, dari dini, sejak umur yang masih muda ini, masih anak-anak ini, dibiasakan untuk melaksanakan apapun dengan cara yang disiplin. Disiplin ini sesuai dengan perintah Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi kita istiqomah ini dalam artian kita keseharian bisa diartikan sebagai sesuatu yang konsisten. Jadi bahkan sampai sholat pun Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik amal adalah sholat pada awal waktu. Maka di sini MTS Solhiyah bercermin dari ajaran Rasulullah dan tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita untuk menerapkan awal waktu yang disiplin. Maka MTS Solhiyah memberikan pembelajaran pada anak-anak untuk hadir
tepat waktu. Dengan demikian kita berharap agar kita terbiasa untuk melaksanakan apapun ini tepat waktu. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa ada sebuah peribahasa yang dikatakan oleh beliau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa al waktu kasaif, waktu ini laksanakan pedang. Ia akan tajam, ia akan berguna bagimu. Tetapi jika tidak tepat penggunaannya, dia juga akan berbahaya bagimu. Ini waktu yang sangat berarti, waktu yang sangat berharga. Bahkan 1 detik pun kita akan tidak akan bisa kembali ke yang awal. Misalnya ini saya ini direkam jam 7, jam 8:04. Saya tidak akan bisa kembali jam 8:14. Ini contoh. Maka karena begitu berharganya waktu, maka seluruh sivitas akademika atau seluruh pendidik yang ada di MTS Solehiyah ini memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa-siswi MTS Solehiyah untuk tepat waktu. Manfaatnya apa? Agar siswa-siswi ini bisa memanage atau mengatur waktu sebaik mungkin. Satu pembelajaran bahwa ketika Bapak dan Ibu guru nanti memberikan sanksi, kalian telat misalnya dikasih sanksi ini adalah satu pembelajaran agar si pelaku ini nanti juga akan berusaha sebaik mungkin pada waktu yang akan datang dia tidak akan terulang. Mengapa bisa telat? Ya, mungkin dia bangunnya kesiangan atau malas-malasan di depan TV, malas-malasan bermain handphone atau apapun juga. Sehingga waktu-waktu yang terbuang sia-sia ini dengan pembelajaran seperti ini akan mampu mengurangi waktu-waktu yang terbuang. Dengan adanya pembelajaran ini, siswa peserta didik akan mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ini. Maka disinilah pentingnya sebuah pembelajaran di mana siswa-siswi ini akan kami tuntun, akan kami arahkan agar mereka mampu menghargai waktu sebaik-baiknya, mampu memanage, mampu mengatur waktu. Jadi ketika nanti guru BK atau guru BP memanggil kalian untuk ke kantor itu bukan karena kesalahan, tapi mengarahkan agar kalian apa yang terjadi pada kalian, agar kalian mampu mengatur waktu sebaik-baiknya dengan bimbingan dan arahan dari Bapak dan Ibu. Ini tentang masuk awal waktu telah saya sampaikan sebaik mungkin, dengan harapan kalian akan bisa mengerti, akan kalian bisa pahami bahwa waktu ini sangat berguna. Selanjutnya, siswa-siswi atau peserta didik ini selain diwajibkan untuk hadir 20 menit sebelum KBM dimulai dengan alasan sebagai berikut tadi, dengan alasan untuk berdoa, dengan memberikan kesempatan pada semua berdoa. Dalam hal ini juga MTS Solehiyah memberikan pembelajaran pada siswa-siswi agar ketika kalian masuk ke kelas juga harus menggunakan pakaian yang rapi. Apa manfaat dari berpakaian yang rapi? Mungkin dalam peribahasa bahasa Jawa, ajining diri dumunung ing lati, ajining raga ing busana. Karena diri kita ini akan
dihargai oleh orang lain. Ini dari bentuk pakaian kita. Barangkali seorang yang tidak berpakaian justru di jalan-jalan kita lihat orang yang tidak berpakaian sama sekali, ini kan kita anggap orang gila. Artinya di sini berpakaian di sekolah ini mewajibkan kita untuk belajar bukan cara pakaiannya, tetapi bentuk pembelajarannya agar kita belajar mentaati aturan-aturan yang ada. Karena di MTS Solo itu ada namanya pakaian seragam. Mungkin kalau kalian lihat, apakah misalnya hari Senin ini kita pakainya itu biru dengan putih. Apakah kalau kita pakai biru dengan coklat tidak boleh? Apakah itu melanggar syariat? Bukan masalah itu. Tetapi ini adalah membiasakan diri untuk taat aturan, taat pada aturan-aturan yang ada di satu komunitas itu. Kalau kata kita berada di negara Indonesia, memang kita warga negara Indonesia, kita sebagai warga yang baik, tentunya kita akan ikut apa aturan-aturan dari pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini adalah masa PPKM, di mana pembatasan kegiatan masyarakat ini dibatasi. Apakah misalnya saat ini saya akan ilustrasikan, apakah mantuk itu hal yang dosa? Tidak, karena pemerintah sedang menjalankan aturan untuk tidak berkerumun, maka warga negara saat ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian tidak diperbolehkan untuk mantu. Bukan mantunya itu yang keliru, bukan, tetapi sedang ada pembatasan berkerumun, pembatasan kegiatan masyarakat. Ini contoh bahwa aturan itu dibuat oleh yang sedang mengatur, atau dalam bahasa Al-Quran disebut ulil amri. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada yang sedang memerintahkan dari kamu. Jadi MTS Solihah itu ada semacam aturan yang memberlakukan adalah sekolahan atau madrasah, yang diberlakukan adalah siswa. Di sini pihak madrasah memberikan aturan-aturan yang mana aturan itu meskipun secara syar'i tidak melanggar, tapi ini aturan kedisiplinan, memberikan pembelajaran pada anak agar anak ini terbiasa untuk mentaati aturan. Maka berpakaian pun untuk menjaga kerapian, menjaga nama dalam istilah bahasa Arab itu an-nizafah, rapih. Sebagaimana hadis Rasulullah, an-nazafatu minal iman. Nazafah itu bukan bersih, tapi rapi. Tentunya rapi di madrasah ini akan tidak menjadi rapi. Misalnya ada orang yang ada seragamnya kuning, ada yang seragamnya merah, ada yang seragamnya putih. Ini tidak rapi namanya. Dalam hal ini kerapian yang dimaksud oleh Rasulullah tentu diserahkan pada lembaga masing-masing. Misalnya kalau kita sedang jamaah sholat misalnya, itu tidak harus kita pakai putih semua, tidak. Tetapi dalam hal ini madrasah menginginkan agar ada keseragaman. Ini memberikan pembelajaran pada kita bahwa kita harus selalu taat pada aturan yang ada, ulil amri minkum. Di mana nanti ketika kalian sudah masuk, di situ ada pakaian yang wajib hari ini, nanti ditanyakan oleh kesiswaan. Ada sapu hitam yang berlogo Solihah misalnya, ada sabuknya. Sepatu harus pakai sepatu yang sepatunya sepatu hitam, kaos kaki juga nanti ada seragamnya, nanti itu ranah dari kesiswaan. Terus yang putra nanti harus pakai peci yang seperti yang saya pakai ini, yang perempuan pakai jilbab, yang jilbabnya juga standar. Ini bukan karena apa-apa, tetapi untuk menerapkan nilai an-nazafah, nilai kerajinan pada anak, yang dimana
ini sangat sesuai dengan hadis Nabi yang saya terangkan. An-nadzafatul iman itu bukan artinya kebersihan. Kalau kebersihan at-tahuru ya. Kebersihan itu at-tahuru satu iman, tapi an-nadzafatu ya kerapian, kerajinan. Ini sangat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa aturan-aturan yang ada di MTA Sholihiyah itu berkaitan dengan pembiasaan yang diharapkan akan bisa diterapkan pada jenjang berikutnya, di mana seseorang itu akan terbiasa dengan kebiasaan yaitu akhlak karakter, yang karakter ini sesuai dengan turunan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang sangat saya cintai, saya kira untuk teknis nanti ada misalnya ketika kalian melaksanakan aturan sekolah dengan baik, tentu tidak akan ada masalah. Tapi ada beberapa hal yang ketika kalian nanti tidak menjalankan aturan-aturan dengan sesuai dengan ketentuan, itu ada beberapa hal yang memang di madrasah ini menerapkan ada semacam sanksi. Dan nanti ketika kalian sudah masuk dari BK, dari kesiswaan akan menjelaskan secara gamblang, karena waktunya ini juga kalian kurang efektif. Barangkali ada yang menyimak acara ini dengan sambil nyantai, santai, sambil tiduran. Maka ketika kita bertatap muka, insya Allah dengan lebih intens lagi akan kita jelaskan, di mana di situ ada beberapa kewajiban, ada hak, ada larangan, ada sanksi, ada poin, ada reward juga. Jadi nanti persiswa akan dipantau dan dianalisa. Oh, anak ini seperti ini, anak seperti ini, anak seperti ini, untuk memberikan penilaian secara langsung berkaitan dengan karakter-karakter yang akan diterapkan di MTS Sholihiyah. Anak-anak yang saya cintai, mungkin secara pintas akan saya bacakan beberapa hal yang penting di sini. Jadi tadi sampai hal tentang tentang berpakaian sudah saya sampaikan. Ini tentang kebersihan. Ini peserta didik nanti siswa wajib menjaga kebersihan, baik itu di lingkungan madrasah maupun di kelas maupun di lingkungan sekitar madrasah. Juga siswa wajib mengikuti upacara bendera hari Senin dengan pakaian lengkap sesuai dengan peraturan madrasah. Kemudian siswa juga, karena kalian nanti ketika sudah efektif masuk di MTS Sholihiyah, itu juga akan membawa nama baik MTS Sholihiyah. Maka dimanapun kalian berada, diharapkan wajib sifatnya untuk menjaga nama baik, karena ini berkaitan dengan nama-nama yang ada di MTS Sholihiyah. Misalnya ketika kalian nanti keluar dari MTS Sholihiyah dan akhlaknya kurang baik, tentu Pak Guru, Ibu Guru akan ikut juga. Kayak muridnya sopo, seperti itu. Kemudian di sini tentang keterlambatan, nanti ketika kalian terlambat misalnya, siswa yang terlambat wajib lapor pada guru BP atau guru BPK yang ada sebagai bentuk tanggung jawab bahwa dia dalam bahasa Jawa itu tidak seluman-selumun, melapor dulu bahwa Pak, saya terlambat, Bu, saya terlambat karena ini dan ini. Kemudian kita analisa apakah terlambatnya ini memang benar-benar terlambat atau memang hanya sebuah alasan. Kemudian
ketika kalian terlambat nanti, siswa yang terlambat diperbolehkan ikut jam berikutnya setelah mendapat izin dari guru piket atau guru BK. Kemudian terlambat pada pergantian jam pelajaran atau setelah istirahat, siswa wajib menghadap guru BK atau guru piket. Sekarang kita akan masuk pada larangan-larangan. Siswa di MTS Solihiyah ini sangat berkelahi dengan siapapun, tidak boleh baik pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Nah, ini memberikan pelajaran bahwa kita ketika punya masalah dengan teman, ini diselesaikan dengan cara yang terbaik. Jangan sampai berkelahi. Kita tahu bahwa nih dalam bahasa kita kan bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini peribahasa dalam Al-Quran, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini sangat penting sekali untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita agar kita bisa memanage, mengatur konflik. Seandainya pun kita berselisih paham dengan teman, dengan siapapun yang ada sekitar kita selesaikan dengan baik-baik, tidak harus yang berkelahi. Jadi larangan. Kedua, siswa putri ini dilarang memakai perhiasan dan atau make up yang belum diperbolehkan. Karena kalian masih MTS, masih SLTP, masih kecil, jangan dandan dulu. Istilahnya kita biasa berdulu istilahnya ya. Kita cuci muka dengan bersih, jangan pakai gincu dulu, jangan pakai make up yang berlebihan dulu. Itu secara spiritual, secara batin atau kepribadian, dia akan tumbuh lebih dewasa, tetapi tumbuhnya ini dipaksakan. Maka di sini karena masih kecil, di MTS Solihiyah melarang siswi-siswi yang perempuan ini untuk memakai perhiasan dulu, jangan perhiasan. Besok sudah dewasa, make up ya besok sudah dewasa, mau pakai lipstick, mau pakai gincu, mau pakai apapun itu namanya nanti sudah dewasa karena kalian masih kecil. Kemudian kalau kalian di rumah itu masih kalian membawa HP, membawa telepon seluler, nanti ketika masuk sekolah, justru kalian tidak diperbolehkan untuk membawa telepon yang kalian pakai saat ini, karena itu sangat mengganggu saat KBM. Dan belum waktunya kalian sebenarnya untuk memakai telepon seluler. Selanjutnya, siswa dilarang membawa atau memakai yaitu rokok, minuman keras, narkoba dan sejenisnya dalam madrasah atau di luar madrasah. Ya, ini siswa dilarang dengan keras merokok, apalagi itu miras, itu narkoba. Dan untuk menghindari itu, kalian ketika di luar jam pembelajaran diharapkan untuk tidak berhubungan dengan teman-teman yang atau lingkungan yang bisa menumbuhkan ke arah situ. Maka berhati-hatilah. Kemudian siswa juga dilarang coret-coret pakaian atau seragam, dinding, tembok dan sebagainya. Jadi tembok ditulis-tulisi tidak boleh, meja ditulis tidak boleh, baju dioret tidak boleh, karena itu melanggar etika kenazofahan, melanggar an-nazofatu, kerapian dan sebagainya nanti kita akan sampaikan. Ya, jika kalian nanti tidak masuk sekolah atau berhalangan hadir, maka siswa, ini hal-hal lain, ini aturan lain, nanti siswa diwajibkan untuk membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh orang tua. Misalnya sakit atau ada keperluan apa,
Ini tentu karena kita sebagai manusia biasa banyak halangan tentunya, juga tidak mungkin kita bisa setiap hari bisa masuk. Dan oleh karena itu memberikan pembelajaran kepada kita agar kita mohon izin kepada guru atau kepada madrasah. Yang selanjutnya, ketika siswa meninggalkan misalnya dalam masa atau dalam waktu belajar sedang KBM di dalam kelas, dan itu ada keperluan apapun, misalnya mendapatkan laporan dari atau misalnya dapat susulan, oh ibunya sedang sakit diminta pulang, atau justru kan sendiri sakit, misalnya di tengah-tengah pelajaran tiba-tiba kepala pusing atau perutnya sakit dan sebagainya, ini kalian bisa untuk minta izin pada guru BK atau guru BK atau siapapun yang ada di madrasah. Tidak boleh meninggalkan kelas istilahnya hanya tanpa izin. Maka ketika tanpa izin ini siswa dianggap bolos. Kemudian ini nanti berkaitan dengan poin-poin atau ketika di MTS seharusnya nanti setiap siswa akan mendapatkan satu, misalnya seperti bio anak ini, riwayat anak ini misalnya prestasinya apa, kelebihnya apa, terus kemudian pencapaiannya sampai di mana. Ini setiap siswa akan punya catatan, bahkan sampai pelanggaran pun siswa akan didata dengan baik. Ada semacam penskoran pelanggaran yang ada di madrasah. Tentunya karena skor ini banyak sekali, nanti kita sekalian bisa baca dalam panduan buku masa ta'aruf siswa madrasah atau maksama yang ada yang mungkin bisa kalian pegang. Saya kira ya, sampai di sini untuk pembentukan karakter pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan nanti benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira banyak kesalahan, kekhilafan dari saya, mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kesehatan jasmani rohani, kita bisa bertemu kembali di MTS Sholihiyah dengan tatap muka. Mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa, tidak harus melalui media komunikasi seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.